Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi dari kelompok kami yang berjudul PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Dengan beranggota yang pertama ada Alisa Retno Nugrahani dengan NIM 0169. Yang kedua ada Krisna Aji Pamungkas dengan NIM 174. Dan yang ketiga ada Muhammad Nabil dengan NIM 0246. Dan yang terakhir ada Irfan Ramadhani dengan NIM 194. Bab 1. Pembahasan. Pengertian Post Traumatic Stress Disorder atau yang disebut PTSD. PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis. Peristiwa traumatis yang dapat memicu PTSD antara lain perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Tidak semua orang teringat pada kejadian traumatis berarti terserang PTSD. Ada kriteria khusus yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang mengalami PTSD. Selanjutnya ada kriteria post-traumatic stress disorder atau yang disebut PTSD. Yang pertama, kriteria stresor. Anda merasakan langsung kejadian tersebut. Anda menyaksikan sendiri sesuatu yang buruk terjadi pada orang lain. Anda mendengar cerita detail langsung saudara atau teman dekat yang mengalami kejadian traumatis tersebut. Anda adalah orang terpapar langsung detail dengan berulang kali. Misalnya, orang yang mengumpulkan potongan tubuh dari tempat kejadian atau orang yang menerima detail kekerasan pada anak. Yang kedua, kriteria gejala intrusi. Memori yang berulang tanpa disadari, sering mimpi buruk, baik berkaitan maupun tidak berkaitan dengan traumatis tersebut. Terjadi lagi stres berkepanjangan setelah kejadian trauma, terdapat reaksi fisik jika teringat kejadian tersebut, seperti meningkatkan detak jantung. Yang ketiga, kriteria menghindar. Menghindari pemikiran yang berhubungan dengan kejadian traumatis, menghindari hal yang mengingat dengan kejadian traumatis, seperti orang, tempat, aktivitas, dan objek. 4. Kriteria perubahan suasana hati yang buruk. Tidak mampu mengingat pokok masalah dan kejadian traumatis, mengalami perasaan negatif yang persisten. Misalnya menganggap semua orang jahat atau diri sendiri adalah orang yang gagal, merasakan emosi negatif terus-menerus, termasuk kekuatan, marah, bersalah, atau malu, menganggap semua kegiatan menyenangkan, tidak bisa merasakan perasaan yang menyenangkan seperti bahagia dan cinta. Yang kelima, kriteria perubahan gairah dan reaktivitas. Perilaku agresif, perilaku menyiksa diri sendiri, merasa selalu dalam bahaya, kesulitan berkonsentrasi, gangguan tidur. Yang keenam, ada kriteria durasi. Mengalami gejala kriteria B, C, D, dan E lebih dari 1 bulan. Yang ketujuh, ada kriteria signifikasi fungsional. Gejala mempengaruhi hidup seperti pekerjaan dan kehidupan sosial. Dan yang terakhir ada kriteria H, eksklusif, gangguan bukan disebabkan konsumsi obat-obatan atau penyakit lain. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya ada penyebab Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. PTSD bisa muncul setelah seorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang menakutkan atau mengancam nyawa. Belum diketahui secara pasti mengapa peristiwa tersebut menyebabkan PTSD bagi sebagian orang. Namun, ada dugaan bahwa penyebabnya adalah kombinasi dari sejumlah kondisi berikut. Yang pertama ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Yang kedua, riwayat gangguan mental pada keluarga. Yang ketiga, kepribadian bawaan yang temperamen.
Selanjutnya peristiwa yang diketahui paling sering memicu PTSD meliputi pertama perang, yang kedua kecelakaan, ketiga bencana alam, 4 perundungan atau bullying, 5 kekerasan fisik, 6 pelecehan seksual termasuk pemerkosaan atau sodomi, 7 prosedur medis tertentu seperti operasi, yang ke-8 penyakit yang mengancam nyawa misalnya serangan jantung. Selanjutnya penanganan post traumatic stress disorder atau PTSD. Pengobatan PTSD bertujuan untuk meredakan respons emosi pasien dan mengajarkan pasien cara mengendalikan diri dengan baik ketika teringat pada kejadian traumatis. Metode pengobatan yang dilakukan meliputi psikoterapi. Yang pertama, psikoterapi merupakan pilihan pertama dalam mengatasi PTSD. Jika gejala yang dialami pasien tergolong parah, dokter akan menggabungkan psikoterapi dan obat-obatan. Psikoterapi dapat dilakukan secara individual atau berkelompok dengan pasien PTSD lain. Ada beberapa jenis psikoterapi yang biasanya digunakan untuk mengatasi PTSD, yaitu yang pertama, terapi perilaku kognitif untuk mengenali dan mengubah pola pikir pasien yang negatif menjadi positif. Yang kedua, terapi exposure untuk membantu pasien menghadapi keadaan dan ingatan yang memicu trauma secara efektif. Ketiga, aim movement desensitization and reprocessing atau EMDR, yaitu kombinasi terapi exposure dan teknik gerakan mata untuk mengubah respon pasien saat teringat kejadian traumatis. Yang kedua ada obat-obatan. Dokter akan memberikan obat-obatan untuk mengatasi gejala PTSD. Obat yang diberikan tergantung pada gejala yang dialami pasien antara lain. Yang pertama ada antidepresan untuk mengatasi depresi, seperti sertraline dan paroxetine. Yang kedua ada anti cemas untuk mengatasi kecemasan. Yang ketiga ada prazosin untuk mencegah mimpi buruk. Dokter akan meningkatkan dosis obat bila tidak efektif dalam mengatasi gejala. Namun jika terbukti efektif, obat-obatan akan terus diberikan setidaknya sampai 1 tahun kemudian. Pengobatan akan dihentikan secara bertahap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu analisis kasus. Yang pertama, deskripsi dari kasus. 6 bulan yang lalu telah terjadi bencana banjir bandang di Kecamatan X dengan skala bencana provinsi. Nyonya P kehilangan anaknya dalam bencana tersebut selama 2 minggu terakhir. Nyonya P merasa sangat sedih dan sering menangis bila teringat anaknya. Susah tidur hampir setiap hari, menolak untuk beraktivitas sehari-hari, mempunyai pikiran untuk mati, tidak nafsu makan, dan mengalami penurunan BB secara drastis selama 1 bulan terakhir. Nyonya P pernah mengalami masalah yang mirip dengan dihadapinya sekitar 2 minggu yang setelah bencana, akan tetapi tidak separah ini dan Nyonya P mengalami aktivitas dan istirahat, yaitu menurunnya aktivitas fisik, melamun berkepanjangan, kehilangan minat terhadap semua hal, menghindari aktivitas, tempat berpikir, merasakan, atau percakapan yang berhubungan dengan trauma, gangguan tidur, tidak nafsu makan, dan mengalami penurunan berat badan secara drastis. Lalu Nyonya P mengalami integritas ego, yaitu merasa sedih dan sering menangis bila teringat anaknya. PTSD kronik dengan gejala lebih dari 3 bulan, dan Nyonya P mengalami neurosensori, selalu teringat akan peristiwa yang menyedihkan yang telah dialami, yaitu kehilangan anaknya. Gangguan kognitif sulit
berkonsentrasi perubahan perilaku seperti murung, pesimistik, berpikir yang menyedihkan, irritable, dan afeksi depresi. Selanjutnya yaitu analisis kasus post-traumatic stress disorder. Yang pertama, paparan kematian aktual atau ancaman cedera serius atau kekerasan seksual dalam satu atau lebih dari cara berikut: mengalami langsung peristiwa traumatis, menyaksikan secara langsung peristiwa yang terjadi pada orang lain, mengetahui bahwa peristiwa traumatis terjadi pada anggota keluarga dekat atau dekat teman. Dalam kasus kematian aktual atau ancaman kematian anggota keluarga atau teman, peristiwa pasti kekerasan atau kecelakaan. Hal ini muncul. Lalu yang kedua, kehadiran satu atau lebih dari gejala intrusi berikut yang terkait dengan peristiwa traumatis dimulai setelah peristiwa traumatis terjadi: tekanan psikologis yang intens atau berkepanjangan saat terpapar isyarat internal atau eksternal yang melambangkan atau menyerupai aspek dari peristiwa traumatis, reaksi fisiologis yang ditandai dengan isyarat internal atau eksternal yang melambangkan atau menyerupai aspek dari peristiwa traumatis, ingatan menyedihkan yang berulang tidak disengaja dan mengganggu dari peristiwa traumatis. Hal ini muncul. Lalu yang ketiga, penghindaran terus-menerus dari rangsangan yang terkait dengan peristiwa traumatis dimulai setelahnya peristiwa traumatis terjadi, sebagaimana dibuktikan oleh salah satu atau kedua hal berikut: penghindaran atau upaya untuk menghindari ingatan, pikiran, atau perasaan yang menyedihkan tentang atau terikat erat dengan peristiwa traumatis, penghindaran atau upaya untuk menghindari pengingat eksternal, orang, tempat, percakapan, aktivitas, objek, situasi yang membangkitkan ingatan, pikiran, atau perasaan menyedihkan tentang atau terkait erat dengan peristiwa traumatis. Hal ini tidak muncul. Dan yang keempat, perubahan negatif dalam kognisi dan suasana hati yang terkait dengan peristiwa traumatis dimulai atau memburuk setelah peristiwa traumatis terjadi, sebagaimana dibuktikan oleh dua lebih dari berikut ini. Yang pertama, ketidakmampuan untuk mengingat aspek penting dari peristiwa traumatis, biasanya karena amnesia disosiatif dan bukan karena faktor lain seperti cedera kepala, alkohol atau obat-obatan, minat atau partisipasi yang sangat berkurang dalam aktivitas signifikan, perasaan terlepas atau terasing dari orang lain. Hal ini muncul. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya lanjut. Yang kelima, perubahan nyata dalam gairah dan reaktivitas yang terkait dengan peristiwa traumatis, mulai atau memburuk setelah peristiwa traumatis terjadi, sebagaimana dibuktikan oleh dua atau lebih dari berikut ini: perilaku mudah tersinggung dan ledakan kemarahan dengan sedikit atau tanpa provokasi, biasanya diekspresikan sebagai agresi verbal atau fisik terhadap orang atau objek, perilaku sembrono atau merusak diri sendiri, respon kaget yang berlebihan, masalah dengan konsentrasi. Hal ini muncul. Dan selanjutnya, durasi gangguan kriteria B, C, D, dan E lebih dari 1 bulan. Hal ini muncul. Selanjutnya, gangguan tersebut menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau hendaya dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Hal ini muncul. Dan yang terakhir, gangguan tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat, misalnya obat-obatan, alkohol, atau kondisi medis lainnya. Hal ini muncul. Selanjutnya, diagnostik multiaksial. Aksial pertama yaitu PTSD, aksial kedua PTSD dengan kriteria B4, aksial 3 tidak ada, dan aksial 4-nya Nyonya P kehilangan anaknya dalam bencana banjir bandang tersebut. Dan untuk yang aksial kelimanya yaitu GAF 40.
Selanjutnya bab 3, review jurnal. Jurnal pertama akan dipresentasikan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3 review jurnal. Yang pertama, jurnal berjudul Gejala PTSD Post Traumatic Stress Disorder akibat bencana banjir pada masyarakat Kelurahan Maranti, Rumbai, Pesisir, Pekanbaru. Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia Januari 2020 16-21 volume 7 nomor 1. Tahun 2020, penulis Fitri Erlin, Icu Yuwanda Sari, reviewer dan saya sendiri Elisa Retno Nugrahani dengan NPM 169, tanggal 12 Desember 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang gejala PTSD, Post Traumatic Stress Disorder masyarakat akibat bencana banjir di Kelurahan Meranti, Munda RT 2 RW 12. Kecamatan Rumbai, Pesisir, Pekanbaru. Subjeknya 45 kepala keluarga, metodenya jenis penelitian kuantitatif dan dengan desain deskriptif. Hasilnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RW 12 RT 2 Kelurahan Meranti, Pandak, Kecamatan Rumbai, Pesisir didapatkan bahwa mayoritas gejala PTSD ditinjau dari perubahan rangsangan atau kreativitas, yaitu sebanyak 34 orang, 75,6%, yang mengalami simptom-simptom ini mencakup sulit tidur atau mempertahankannya, sulit berkonsentrasi, waspada berlebihan, dan respon terkejut yang berlebihan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya judul penanganan Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD pada korban bencana lumpur Sidoarjo dengan pendekatan arsitektur perilaku. Jurnal Sains dan Seni Domits Vol 6 nomor 2 2017 tahun 2017. Next bawah. Penulis Satriani Dian Pertiwi dan Nur Enda Nitida. Review saya sendiri Krisnaji Pamungkas tanggal 10 Desember 2021. Tujuan untuk mempercepat proses penyembuhan pasien. Subjek korban bencana lumpur Sidoarjo. Metode pendekatan perilaku atau behavior, yakni menekankan pada hubungan dialektik antara ruang dengan manusia atau masyarakat yang memanfaatkan atau yang menghuni ruang tersebut. Hasil mempertimbangkan segala aspek yang menekankan pada perlunya memahami perilaku dan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak bencana lumpur Sidoarjo dalam memanfaatkan suatu ruang untuk memulihkan kesehatan, terutama kesehatan psikis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Jurnal ketiga, penulis Renada Gita Paramita dan Chandra Dewi Kusyestanti. Review saya sendiri Muhammad Nabil Rafif S. Putra dengan NIM 151 2024 tanggal 2 Desember 2018. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara gejala PTSD dengan resiliensi terhadap trauma pada individu dewasa awal yang pernah terpapar kekerasan. Subjek karakteristik penelitian ini adalah individu dewasa awal yang pernah terpapar kekerasan dan terindikasi mengalami gejala PTSD. Metode dengan menggunakan metode purposive sampling. Dan hasil penelitian menunjukkan pentingnya bagi institusi ataupun praktisi yang berminat dalam pemulihan trauma untuk mulai mengembangkan program intervensi yang berfokus pada peningkatan resiliensi trauma bagi penyintas kekerasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jurnal yang keempat ada implementasi regresi logistik ordinal pada sistem pembelajaran daring era COVID-19 terhadap kesehatan mental guru SD di Kota Baru. Jurnal Sains Matematika dan Statistika tahun 2021. Penulis Karina Rizwan Effendi, Disya Cairaini, dan Indah Manjasari. Review with Irfan Ramadhani dan Nita Putra dengan NIM
15/12/000194 tanggal 10 Desember 2021. Tujuan untuk memodelkan faktor sistem pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental guru SD. Subjek 50 guru SD di Kota Pekanbaru. Metode variabel kemampuan menggunakan teknologi dan pendidikan pembelajaran daring berhubungan terhadap kesehatan mental guru dengan nilai Coach radio sebesar 6,3661 dan 0,228 kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi dan pembelajaran daring berhubungan terhadap kesehatan mental guru SD. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bab 4 kesimpulan PTSD atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Gejala PTSD muncul setelah seorang mengalami peristiwa yang membuatnya trauma. Waktu kemunculannya bisa beberapa bulan atau beberapa tahun setelah kejadian traumatis tersebut. Tingkat keparahan dan lamanya gejala juga berbeda-beda pada tiap penderita. PTSD bisa muncul setelah seorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang menakutkan atau mengancam nyawa. Belum diketahui secara pasti mengapa peristiwa tersebut menyebabkan PTSD bagi sebagian orang. Namun, ada dugaan bahwa penyebabnya adalah kombinasi dari sejumlah kondisi berikut. Pengalaman yang tidak menyenangkan, riwayat gangguan mental pada keluarga, dan kepribadian bawaan yang temperamen. Pengobatan PTSD bertujuan untuk meredakan respon emosi pasien dan mengajarkan pasien cara mengendalikan diri dengan baik ketika teringat pada kejadian traumatis. Metode pengobatan yang dilakukan meliputi psikoterapi atau terapi perilaku kognitif, emotionment desensitization and responsing atau EMDR dan obat-obatan. Sekian dan terima kasih.